perannya para pemuda itu sangat-sangat penting dalam dakwah Islam. Perannya anak-anak muda itu sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita disebutkan siapa yang tidak kenal al-asyrul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dikabar gembirakan menjadi ahli surga. Ini sifatnya paten. Nabi Muhammad ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, gak mungkin bicara dari hawa nafsunya terkecuali ilham yang Allah berikan kepada akal dan lisannya Nabi Muhammad sehingga mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya 10 orang-orang yang mendapatkan predikat murni pasti masuk ke dalam surga. 10 orang di antara 10 tersebut kayaknya semuanya sudah hafal kan 10-nya? Wajah-wajahnya kayaknya tahu. Masa nggak tahu orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad dan kita mengaku ingin dekat sama Nabi Muhammad? Masa kita nggak tahu siapa nama-nama tersebut? Dikatakan yang pertama siapa? Ayo tebak-tebakan aja lah. Abu Bakar. Sudah pasti Sayyidina Abu Bakar. Kita ambil yang dari huruf alif saja dulu. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah dari alif dulu, dari Hamzah dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian siapa lagi? Az-Zubair ibnu Awam. 3 orang dari huruf alif. Kemudian kita ambil dari huruf ain yang depannya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Uthman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman ibn Auf. Kemudian dari huruf sin ada 2 orang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa? Sa'id ibnu Zaid. Kemudian siapa lagi terakhir dari huruf to? Siapa namanya? Tolha bin Ubaidillah. Masya Allah. Kita lihat kalau dari 10 orang ini kan hafal semua kan gampang kan? Gampang. Subhanallah, menyebut nama orang-orang dekatnya Nabi Muhammad itu bisa menyebabkan kita dekat sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, nama-nama ini aja yang kalau kita hafal, kita tahu ini nama-nama mungkin bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau sampai tahu latar belakang siapa orang-orang yang mendapatkan gelar 10 orang bagian daripada orang yang pasti masuk dalam surga. Bukan hanya 10, ternyata yang diharuskan untuk masuk dalam surga. Siapa lagi yang masuk dalam surga? Orang-orang ahli perang Badar semuanya masuk dalam surga. Orang-orang yang hadir Bai'atul Ridwan, Baitul Aqabah semuanya masuk dalam surga. Orang-orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW yang dalam katakan ketika ayat Al-Quran turun wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ini yang membuat terkadang para ulama itu meneteskan air mata ketika melihat perhatian Nabi Muhammad begitu besar kepadanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Nabi Muhammad, nanti pasti akan Allah berikan sesuatu yang kamu pasti senang, pasti ridha. Sahabat Nabi Muhammad nggak pakai tunggu, nggak pakai mikir, nggak pakai lihat kanan kiri, nggak pakai tunggu berhari-hari. Ya Rabbi la arda anna wahidan ummati fil nahar. Selama ditawari sama Allah hal yang baik, Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, saya nggak ridho satu aja ada umatku masuk ke dalam api neraka. Artinya antum semuanya umatnya Nabi Muhammad yang sudah menjadi ahli surga. Alhamdulillah menjadi ahli surga. Terkadang memang surganya itu dekat langsung barisan pertama, saf kedua, saf ketiga, atau juga saf belakangan. Karena terkadang kita mau tahu kedudukan kita nanti sama Nabi Muhammad itu tergantung berapa matangnya iman kita di dunia. Kalau kita punya iman belum matang, akhirnya butuh dikasih matang dulu nanti di neraka. Nauzubillah. Karena surga nggak bisa terima daging-daging setengah matang atau apalagi mentah. Oh kasihan, yang mentah-mentah betul. Habis dibakar dulu dengan bumbu ricanya kah, dengan barbecue-nya kah, semuanya. Baru masuk ke dalam surga. Tapi nauzubillah, jangan sampai kita bagian-bagian orang yang seperti itu. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga sekalipun setelah dibakar di neraka, dia ada tanda dan tandanya tersebut membuat banyak orang malu. Dikatakan masih ada rasa sedih dan malu ketika masuk surga karena tidak pandai memanfaatkan umur dan waktu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari 10 sahabat yang wajib masuk ke dalam surga, yang dikabarkan gembira masuk ke dalam surga, cuma 2 orang atau 3 orang yang umurnya cuma 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat hadis itu diturunkan, para rawi, para ulama menyampaikan Sayyidina Abu Bakar kala tersebut umurnya 37 tahun. Dikatakan Sayyidina Uthman bin Affan umurnya kala tersebut 34 tahun. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf umurnya kala tersebut itu 30 tahun.
Yang kepala dua cuma beberapa saja, Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dunal ashrin katanya. Ada yang mengatakan 21. Ada lagi Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau salah satu di antara mereka umurnya 20. Sisanya belasan, Pak. Ya Allah. Abu Ubaidah juga termasuk 20 tahun. Kemudian siapa yang belasan kira-kira umurnya? Yang paling kecil di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqas, itu umurnya 17 tahun. Sayyidina Sa'id bin Zaid itu umurnya 18 tahun atau 17 tahun juga. Kemudian Talha bin Ubaidillah umurnya 14 tahun. Ini anak-anak muda semuanya yang di belakangnya Nabi Muhammad, yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Satu-satu disebut. Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Ubaidah, semua disebutkan satu-satu menjadi ahli surga semuanya di hadapannya Rasulullah, dan disebutkan dalam kitab-kitab sahih dan disampaikan sampai kita. Tujuannya apa? Agar kita kembali ada ghirah, ada semangat untuk menjadi ahli surga. Karena mereka semuanya menjadi ahli surga, tapi amalan perbuatan mereka yang kalau kita contoh mungkin bisa menjadikan kita menjadi ahli surga semuanya, insyaallah. Maka apa artinya perayaan Maulid Nabi Muhammad kalau kita tidak bisa mengambil hikmah dan petikan ilmu yang sangat indah dari orang-orang sekitarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, banyak sahabat yang lainnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang kecil badannya, juga sangat muda. Sayyidina Ammar bin Yasir, ini juga sahabatnya Rasulullah yang mendapatkan juga pertama atau keluarga pertama yang digabungkan atau digolongkan menjadi ahli surga. Sabran li ahli Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarannya keluarga Yasir karena semua kesabaran yang kalian, janji yang Allah berikan kepada kalian surga semua pasti. Dan berapa banyak yang dikabarkan menjadi ahli surga. Tapi lihat bagaimana keadaannya. Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin, tahu siapa? Radhiyallahu ta'ala anhu. Tahu ini? Abdurrahman bin Abu Hurairah. Sakhrin. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dengarnya nama Abu Hurairah, nama Abu Hurairah, nama Abu Hurairah. Tapi nama aslinya ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin. Dulu namanya Abu Syamsin. Tapi begitu masuk ke dalam Islam diganti namanya oleh Rasulullah Abdurrahman dan digelarkan, dikunyahkan dengan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga sahabat yang muda mendampingi Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan ini semua orang-orang yang mulia, ini semuanya mendampingi Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana hasil didikannya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang mulia. Dan kenapa mereka menjadi mulia? Mereka ikutin Nabi Muhammad, mereka cinta dengan Nabi Muhammad, menekuni ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan juga mempraktekkan ilmunya kepada orang-orang sekitar. Dan bahkan sampai kita pun mendengarkan cerita yang indah daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sekali Abu Ubaidah, ini juga pemuda, itu ketika perang Badar dikatakan kesian sampai ini keluar darah yang begitu banyak. Giginya lepas dua karena mencabut anak panah yang masuk ke seperti pakaian perang yang dipegang sama Rasulullah SAW, yang digunakan sama Rasulullah. Pakaian perangnya itu seperti besi dan ada yang mengguluntai atau seperti pegangan untuk menjaga telinga kanan kirinya. Maka kala tersebut Abu Ubaidah ini dicari sama orang-orang kafir Quraisy. Kala tersebut kalau perang itu melihat Abu Ubaidah di mana, sahabat yang lain atau orang-orang kafir Quraisy bilang, jangan ke arah situ. Kenapa? Abu Ubaidah di situ galak sekali kalau main pedang. Pedangnya tidak pernah berhenti, seakan tidak ada capek dalam tenaganya. Ini Abu Ubaidah. Orang-orang kafir Quraisy tahu kalau ada Abu Ubaidah menghindar, cari musuh yang lemah-lemah saja, cari bagian sini saja. Ini Abu Ubaidah, pemuda kala tersebut menghadapi asyraful Quraisy, orang-orang kuatnya Quraisy saat tersebut takut sama Abu Ubaidah. Cuma satu orang yang kejar-kejar Abu Ubaidah, namanya Jarrah, ayah kandungnya sendiri yang ikut pasukan kafir Quraisy. Dikejar berkali-kali, lari ke kanan, lari ke kiri. Abu Ubaidah nggak mau menghadapinya, masih sabar, masih nggak mau menghadapi orang tua kandungnya sampai turun ayat. Saat itu Abu Ubaidah pun balik badan dan akhirnya pun baku bunuh. Selesai, ayahnya pun terbunuh di medan perang demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar punya cerita yang lain kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini, Sayyidina Abu Bakar setiap mau mendampingi atau melindungi Nabi Muhammad, ternyata Abu Ubaidah sudah di sampingnya Nabi Muhammad.
Abu Ubaidah di kanannya, di kirinya, di depannya, di belakangnya, sehingga Sayyidina Abu Bakar ini cemburu. Sayyidina Umar pun cemburu sama Sayyidina Ubaidah. Abu Ubaidah yang begitu hebatnya menjaga Nabi Muhammad SAW, sampai pun tidak ada anak panah kecuali Abu Ubaidah tangkis anak panahnya. Yang jago-jago dengan tombaknya, karena semua ngincarnya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebetulnya sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa Allah biarkan orang-orang sekitarnya untuk menunjukkan betapa pentingnya orang-orang yang berjuang untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini besar, Abu Ubaidah tidak dibutuhkan sama Allah. Semua sahabat tidak dibutuhkan untuk melanjutkan dakwah, tidak. Tapi kenapa ada cerita-cerita orang-orang sahabat di sekitarnya? Karena untuk menunjukkan siapa di antara kita yang mau meneruskan tongkat estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lihat bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana perhatian hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah begitu kuatnya nahan pedang, nahan tombak, satu sekali masuk anak panah ke dalam topi perangnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu pun Sayyidina Abu Bakar ingin menolong, tapi Abu Ubaidah mengatakan, "Wallahi ya Abu Bakar, utruk li Rasulillah." Biarkan Nabi Muhammad buat saya. Karena tahu anak panah itu masuk ke pinggir pipinya Nabi Muhammad SAW. Ketika tersebut pun keluar darah yang tidak berhenti dari pipinya Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah mengatakan pernah ingin mengeluarkan, saat sudah dikeluarkan dibawa ke rumah, maka ingin membersihkan, disiram air, ternyata darah semakin banyak keluar dari pipinya Rasulullah SAW. Lihat kisah Abu Ubaidah saat keadaan tersebut. Anak panah masuk ke dalam pelindung wajah yang susah untuk dikeluarkan. Karena zaman dulu kan gak ada obeng, gak ada tang, gak ada alat berat atau apa, gak ada. Untuk mengeluarkan itu tim medisnya juga sederhana kala tersebut. Maka Abu Ubaidah mengatakan dipegang kepala, kalau mau diangkat gak bisa, kalau mau dicabut pun pelan-pelan dengan tangan. Abu Ubaidah takut. Cara yang lebih ringan kala tersebut tidak dikeluarkan kecuali dengan giginya Abu Ubaidah radhiyallahu taala. Ditarik pelan-pelan itu anak panah dari pipinya mulia Nabi Muhammad SAW. Saat ditarik karena yang anak panah ini besi, yang ditarik Abu Ubaidah sampai lepas gigi gerahamnya satu, digigit dengan gigi geraham, lepas gigi geraham bersama dengan lepas juga anak panah yang menempel di pipinya Rasulullah SAW. Maka bercucuran darah, tapi Abu Ubaidah mengatakan apa? Alhamdulillah sedikit kehisap darahnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Allahu Akbar. Abu Ubaidah pikir dulu kah gigi yang lepas? Pikir dulu kah darah yang keluar dari mulut? Abu Ubaidah gak mikirin betapa sakitnya dirinya, yang penting bagaimana Nabi Muhammad selamat. Itu orang-orang sekitarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat keadaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anak didiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang juga yang fitnah itu, Abdullah bin Mas'ud itu terkenal kalau masukin sendal tuh sampai dimasukin di bajunya kum itu lengan ya, baju lengan. Orang dulu lengannya tuh lebar-lebar. Jadi masukin sendal di sini, masukin sendal di sini. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan pernah sekali Abdullah bin Mas'ud taruh uang di dalam imamahnya. Dia pergi ke pasar untuk membeli sesuatu hajat di pasar. Saat sudah menawar barang, ternyata begitu mau bayar, ujung imamahnya ini terlepas. Ujung imamahnya terlepas dan mengatakan akhirnya nggak jadi beli barang. Ngomong sama yang jual di pasar, Pak minta maaf, saya punya uang ini terjatuh. Itu orang pasar kenal siapa Abdullah bin Mas'ud yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Maka kita orang pasar yang menjual, dia tiba-tiba emosi, kurang ajar, ngangkat suaranya, cari masa untuk bantu cari uangnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kurang ajar, siapa yang berani ambil uangnya Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Nabi Muhammad, orang yang banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad, sahabat dan juga ulama di kalangan sahabat yang memiliki banyak murid-murid di bawahnya. Maka orang pasar ini ngelaknat semuanya, laknat, kurang ajar, Allah laknat dia, potong tangannya, celakakan hidupnya, macam-macam semuanya. Abdullah bin Mas'ud, muridnya Nabi Muhammad. Sampai orang pasar semuanya selesai ngomong. Karena memang kalau banyak yang ngomong, itu kalau kita ikut-ikutan ngomong, itu menunjukkan bodohnya kita sebetulnya.
mau lihat kadar orang, tapi bukan kita nilai ya, oh ini bodoh, ini bodoh, ini bodoh. Nah, itu buat diri kita, berkaca buat diri kita. Kalau kita ada yang satu ngomong, satu ikut ngomong, satu ikut ngomong, satu ikut ngomong, kadang moderator tuh pusing sendiri. Pak sabar pak, Pak sabar pak. Semuanya pengen nunjukin argumennya masing-masing yang lebih hebat. Itu menunjukkan dirinya terkadang kurang akalnya. Abdullah bin Mas'ud menunjukkan betapa hebat akalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Duduk orang pasar teriak, diam sampai sudah diam semuanya. Maka Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, ya Allah, in kana akhadahu minni hajah fabarik lahu fi hajatih, wa in kana akhadhani minni jur'atan irtakabtuha faj'al hadha akhiru dhanban irtakabtuha min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, seandainya orang yang ngambil uang saya ini memang dia punya hajat dan butuh uang, ya Allah, berikan keberkahan kepada hajatnya. Jadikan uang saya itu diambil berkah. Ya Allah, kalau dia ngambil ini emang hobi, penyakit, suka ngambil barang, jadikan itu dosanya yang terakhir kepadamu, ya Allah. Duduk semua, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud selesai doa. Yang lain ini yang sudah ngoceh-ngoceh, wah, ngamuk semuanya, itu malu hati dan didikan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak melakukan hal tersebut kecuali didikan dari manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ammar bin Yasir, ini ayah ibunya dibunuh di depan wajahnya dan di depan matanya oleh orang kafir Quraisy, dan seakan diancam, disiksa, dicambuk, ditombak dan sampai dibunuh di depan anaknya, tapi orang tuanya tidak tergerak sedikit pun untuk keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Wahai ibunda Ammar bin Yasir, Sumayyah, wanita pertama yang syahid dalam agama Islam, ayahnya Yasir ini dikatakan, ya Allah, kenapa sih nggak mau keluar aja dulu dari agama Islam daripada disiksa, ditombak, dipukul, dicambuk sampai terbunuh. Bunuhnya itu bukan bunuh sebentar, bunuhnya itu disiksa sedikit-sedikit sampai hilang nyawanya. Kenapa mereka tidak merasakan sakit? Bukankah itu sakit? Bukankah itu menakutkan? Keluarganya Ammar bin Yasir ini sudah merasakan indahnya, nikmatnya beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sehingga lupa siksaan apapun demi mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau dengar cerita seperti itu, kita tuh terkadang berkaca, nggak yang bicara, nggak yang dengar semuanya. Kapan kita bisa merasakan indahnya beriman kepada Allah sama Rasulullah sehingga tidak lagi tahu apa sih rasa capek berdakwah, nggak tahu lagi apa sih rasa pilu berdakwah, nggak tahu lagi rasa jenuhnya, rasa cobaannya. Karena setiap orang yang berdakwah itu sebagaimana yang disampaikan Waraqah bin Nawfal ketika menyampaikan kepada Siti Khadijah, ya Khadijah wa ya Muhammad ma jaa bimithlika illa udi. Tidak ada orang yang jalan seperti kamu, seperti Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad yang meneruskan dakwahnya, yang meneruskan perjuangannya, terkecuali dimusuhi. Itu ucapan Waraqah bin Nawfal sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu Injil dan Taurat. Waraqah bin Nawfal ahli kitab, faham tentang ahli kitab. Maka wajar kalau orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad tidak akan pernah hidup enak selama di dunia, tapi akan menambahkan keistimewaan kelak di surga. Maka ini menjadi pegangan. Oh ya sudah, kalau menjalankan dakwah, kalau menjadi ustadz, kalau buka masjid, kalau buka pondok pesantren, kalau ngajak anak-anak menghafal Al-Quran, kalau buka majelis ta'lim, wajar kalau cuma diomongin doang, karena kita cuma baru sekedar diomongin, tidak seperti dihilangkan nyawa seperti keluarganya Ammar bin Yasir. Sedikit, nggak sampai debunya aja tidak sampai. Tapi ini ceritakan semuanya untuk membangkitkan. Tapi jangan ada bahasa, Ustaz, dia siapa, kita siapa. Iya, ini orang besar, kita ini orang kecil. Memang betul. Tujuannya mendatangkan cerita-cerita seperti ini, dan para ulama menyebutkan kisah-kisahnya dalam kitab sirah. Gak minta kita menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, jangankan menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar. Semua makhluk di dunia dikumpulkan imannya di satu timbangan, dan imannya Sayyidina Abu Bakar diletakkan di sisi satunya, iman kita masih kalah sama imannya Sayyidina Abu Bakar. Terus mau ngomong mau seperti Sayyidina Abu Bakar, tak ada. Tapi paling tidak cerita-cerita ini membawa himmah kita. Kalau nggak bisa seperti mereka, jangan tinggalkan seluruhnya.
Kalau nggak bisa seperti sahabat-sahabatnya Rasulullah, jangan seperti orang-orang yang tidak kenal sama Rasulullah. Jangan seperti orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak umat Nabi Muhammad punya idola selain Nabi Muhammad? Berapa banyak umat Nabi Muhammad nanya 10 orang penghuni surga yang wajib aja nggak tahu namanya. Tapi kalau 10 artis paling hebat, itu artis bakal datang nanti jenazah kita, bakal bantu kita dikafankan nanti, bakal memberi pertolongan saat duhur, bakal membantu kita kelak pada masyarakat. Yang suka sama saya di dunia, yang suka joget-joget hafal lagu saya, yang suka taruh namanya di belakang punggungnya karena saya pemain bola gajinya paling besar atau apapun, ayo sini saya beri syafaat di depan masyarakat. Bisa datang begitu? Wallahi Nabi Muhammad yang akan panggil kita, Nabi Muhammad yang akan mencari kita, Nabi Muhammad yang membutuhkan, senang begitu melihat wajah-wajah kita. Maka cerita-cerita seperti ini Sayyidina Ammar bin Yasir ini ketika jalan sama teman-temannya, begitu masuk ke dalam rumahnya ternyata ada maling kepergok dalam rumah. Yo Allah, pas sudah, cocok sudah. Ini ada maling berani masuk ke rumah anaknya orang yang pertama kali wafat dalam keadaan syahid, anaknya Sumayyah. Ini teman-temannya langsung, oh celaka, kok tobat. Ketahuan ini, potong tangannya, kurang ajar, keluar sumpah serapah supaya macam-macam kepada maling tersebut. Ini maling kasihan, gugup setengah mati. Itu mungkin maling agak wajahnya agak hitam sedikit, tapi jadi putih saat itu. Kayak gak ada darahnya. Gimana sahabatnya Ammar bin Yasir, badan gede-gede, kemana-mana bawa pedang, oh keluar, saya potong, keluar habis. Ini semuanya diam. Tuan rumahnya Ammar bin Yasir, lihat muridnya Nabi Muhammad SAW, diam dulu. Bro, teman-temannya, gimana kita tutup saja aibnya dia? La'allallaha an yastur awratina. Ya Allah, Pak, tutup saja aib maling ini. Mudah-mudahan kita punya aib juga ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sahabatnya Rasulullah, gimana keadaan kita sekarang? Kalau udah maling ketangkap CCTV, disebar di grup, Pak. Sudah maling kita share ke sini.